Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ini membahas tentang media pembelajaran bahasa Indonesia, pertemuan ke-7. Media pembelajaran. Media adalah semua alat bantuan yang dapat digunakan oleh guru maupun siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari guru ke siswa sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, dan minat serta perhatian siswa dalam proses belajar. Media pembelajaran dapat memberikan manfaat, antara lain 1. Memperjelas penyajian pesan dan informasi, sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses serta hasil belajar. 2. Meningkatkan dan mengarahkan perhatian siswa sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dengan lingkungannya, dan memungkinkan siswa belajar mandiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. 3. Mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Misalnya, objek yang terlalu kecil dapat dilihat dengan mikroskop, sedangkan objek yang terlalu besar dapat ditampilkan dalam bentuk gambar atau miniatur. Selanjutnya, rekaman peristiwa bersejarah dapat ditampilkan dalam bentuk film, serta objek yang tidak mudah dibayangkan seperti alur peredaran darah dapat disimulasikan dengan bantuan komputer. 4. Memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungannya serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan pengajar, masyarakat, dan lingkungannya. Media dan pengalaman belajar. Belajar yang paling baik dengan melakukan suatu hal secara langsung. Namun, tidak semua hal dapat dilakukan secara langsung. Sebagian besar pengalaman anak diperoleh melalui cara yang tidak langsung. Misalnya, belajar mengenai pertumbuhan nilai mata uang. Siswa mempelajarinya melalui membaca grafik atau tabel. Atau saat belajar mengenai lokasi-lokasi tertentu, siswa mempelajarinya dengan cara membaca peta dan seterusnya. Semakin konkret kegiatan belajar atau pembelajaran, maka pengalaman belajar semakin baik pula. Salah satu upaya mengkonkretkan pembelajaran tersebut melalui media. Berikut pengalaman belajar berdasarkan kekonkretannya melalui kerucut pengalaman dari Edgar Dale. Dalam kerucut pengalaman itu digambarkan pengalaman belajar mulai dari yang paling konkret atau yang paling bawah hingga paling abstrak, yaitu paling atas. Dimulai dari pengalaman langsung, pengalaman tiruan, dramatisasi, demonstrasi, karya wisata, televisi, film, radio, lambang visual, dan lambang verbal. Dalam pembelajaran berbahasa dan bersastra sangat diperlukan adanya media pembelajaran. Dengan adanya media pembelajaran dapat membantu siswa untuk memperoleh pengalaman atau pengetahuan baru melalui pembelajarannya. Penjelasan kerucut pengalaman dari Edgar Dale. Pengalaman langsung. Pengalaman ini sangat konkret. Melalui belajar seperti ini, pengalaman dapat diperoleh tanpa harus ada perantara berupa media. Misalnya, guru mendatangkan seorang pengusaha makanan, lalu siswa mewawancarai pengusaha tersebut untuk memperoleh gambaran informasi mengenai pengalamannya sampai menjadi pengusaha makanan yang sukses. Pengalaman tiruan. Pengalaman melalui tiruan dilakukan apabila terdapat kesulitan dalam membawa benda ke dalam kelas saat pembelajaran.
Misalnya, saat pembelajaran berbicara melalui telepon, guru tidak harus membawa telepon yang sesungguhnya ke dalam kelas. Telepon sesungguhnya dapat diganti dengan barang tiruan seperti telepon mainan. Dramatisasi. Pengalaman melalui dramatisasi dilakukan dengan cara guru membuat skenario drama pendek mengenai suatu hal, lalu siswa diminta untuk memerankan setiap tokoh yang ada di dalam skenario. Demonstrasi. Pengalaman melalui demonstrasi merupakan suatu kegiatan yang menggunakan bahasa dan mengapresiasi karya sastra dalam perbuatannya atau peragaan dengan menggunakan alat peraga. Contoh, bercerita dengan alat peraga wayang. Guru dapat menghadirkan wayang yang digunakan untuk menceritakan suatu kisah sebagai medianya. Karya wisata. Karya wisata adalah suatu kegiatan mengunjungi tempat-tempat yang ada di sekitar sekolah, seperti persawahan, sungai, lautan, dan pegunungan. Pengalaman melalui karya wisata yaitu siswa datang langsung kepada objek yang diinginkan, misalnya menulis puisi dengan tema pantai. Guru mengajak siswa pergi ke pantai. Ketika sampai di pantai, siswa dapat melihat objek secara langsung, sehingga siswa mendapatkan pengalaman mengenai pantai dan dapat menulis puisi mengenai pantai. Televisi. Pengalaman melalui televisi. Pengalaman yang didapat semakin abstrak oleh karena prosesnya terjadi secara tidak langsung. Namun, pengalaman ini masih dapat dilihat sebagai suatu yang konkret karena disertai dengan visualisasi yang hidup. Contoh, menemukan pokok-pokok berita. Film. Pengalaman melalui film merupakan pengalaman yang lebih abstrak dari televisi. Perbedaannya dengan televisi, film menyangkut hal-hal yang imajinatif. Film bisa saja ditayangkan melalui televisi, akan tetapi isi yang ditayangkan bukan menyangkut kehidupan nyata para siswa. Contohnya, menyaksikan pementasan drama. Radio. Pengalaman belajar berbahasa melalui radio semakin abstrak oleh karena tidak disertai dengan visualisasi. Penginderaan yang digunakan hanya indera pendengaran. Contoh, menentukan topik pembicaraan pada sebuah percakapan. Lambang visual. Tingkatannya semakin abstrak oleh karena informasi atau gambaran suatu peristiwa disajikan dalam bentuk angka dan bahasa yang dihubungkan melalui garis secara menyilang. Misalnya, lambang visual berupa grafik, gambar, tabel, dan bagan. Contohnya, membaca tabel. Sedangkan yang terakhir, lambang verbal. Pengalaman melalui lambang verbal, belajar berbahasa dan bersastra melalui lambang-lambang bahasa. Contohnya, membaca buku, mendengarkan berita. Dari segi sifatnya, media dapat digolongkan ke dalam media audio, visual, dan audiovisual. Media audio digunakan jika pembelajaran bahasa Indonesia hanya memerlukan perantara berupa suara. Di dalam kompetensi berbahasa seperti mendengarkan, khususnya memahami pokok-pokok berita yang didengarkan dari radio, dan kompetensi berbicara seperti mengemukakan kembali berita yang didengar dari radio. Jenis media selanjutnya adalah visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat dan tidak memiliki suara. Media ini dapat digunakan pada kompetensi membaca, seperti membaca memindai tabel, grafik, dan bagan yang memerlukan media berupa film slide atau foto.
Begitupun dengan kompetensi menulis, seperti menulis slogan atau poster, diperlukan media gambar. Selain audio dan visual, media pembelajaran bahasa juga memerlukan jenis media audio visual. Guru dapat menggunakan media audio visual seperti televisi, film, dan rekaman video. Di samping menghasilkan suara dan gambar, karakteristik media ini ditunjang dengan gambaran kehidupan yang lebih nyata dan atraktif. Berdasarkan uraian di atas, dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada keterampilan menyimak dapat menggunakan media dengar seperti radio, tape recorder, media lagu, dan media manusia. Seperti guru dapat membacakan sebuah berita layaknya seorang penyiar untuk selanjutnya disimak oleh siswanya. Media pembelajaran berbicara dapat menggunakan media gambar, baik gambar ilustrasi dan gambar asli, peraga bercerita seperti wayang dan boneka, dan teks. Siswa membaca teks lalu menceritakan kembali. Media pembelajaran keterampilan membaca menggunakan teks manusia sebagai pemodelan tentang bagaimana membaca teks dengan baik, dan audio visual, yaitu terkait membaca indah seperti puisi, cerita pendek, dan drama. Media pembelajaran keterampilan menulis menggunakan gambar, foto, lingkungan sekitar, dan benda-benda model. Inilah materi mengenai media pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.